Maka di antara nilai Ramadan yang perlu kita tetap jaga agar kita mati husnul khatimah. Karena sejatinya yang menjadi standar orang itu baik atau tidak adalah tatkala ajal menjemput dia. InsyaAllah kalau kita istiqamah berpuasa sunnah, semoga kita mati dalam kondisi menjalankan ibadah puasa sunnah. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian di bulan Dzulqa'dah kita juga tetap puasa. Puasa 3 hari. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa barang siapa yang berpuasa tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Islam, dia seakan-akan puasa 1 tahun puasa sunnah, pahala dia. Kemudian kalau enggak, kita puasa Senin Kemis, di mana hari Senin dan Kemis itu hari diangkatnya amalan kita. Kita juga nanti puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Jadi antum niatkan sejak sekarang. Insya Allah nanti tanggal 9 saya akan puasa sunnah. Nanti bulan Muharram ada puasa Asyura, saya mau puasa Asyura. Kalau antum mati sebelum datang itu waktu berpuasa, tetap ditulis antum mendapatkan pahala puasa tersebut. Maka senantiasalah niat berbuat baik. Kemudian sholat malam. Kalau kemarin kita sholat malam 11 rakaat atau 23 rakaat, sekarang terserah. Datang kepada Nabi SAW seorang sahabat bertanya tentang sholat malam. Apa kata Nabi SAW? Salatul laili masna masna. Fa'idha khashital fajra fa'autir biwahidah. Sholat malam itu dua-dua kata Nabi. Kalau engkau takut fajar, maka tutup dengan witir 1 rakaat. Berapa jumlah rakaatnya? Bebas. Memang Rasul SAW tidak pernah lebih 11 rakaat, tapi Nabi memberikan kebebasan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam untuk sholat malam dengan dua-dua. Di surat Al-Furqan ayat 63 65, ketika Allah menyebutkan sifat ibadur rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan dari Sang Pencipta yang Maha Pengasih. Mereka kalau berjalan di muka bumi ini, mereka tawadhu, mereka merendahkan diri, mereka tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada yang menyakitin mereka, yang ngomongnya nggak enak dari orang-orang yang bodoh, maka mereka akan mengucapkan salam. Ucapan yang menyelamatkan diri mereka dan berusaha untuk menghindari orang-orang yang bertindak bodoh. Itu dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana mereka di malam hari? Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyam. Di siang hari berakhlak mulia, bergaul dengan masyarakat. Di malam hari dia menjaga hablum minallah. Dia sholat di saat orang-orang tidur. Dia sholat di saat tidak ada yang melihat mereka. Di malam hari ruku dan sujud, bangkit menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW pernah mendapatkan wasiat dari Jibril. Apa kata Jibril alaihissalam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan buat orang yang beriman itu bangun malam hari. Bukan dengan harta yang berlimpah dia jadi mulia. Bukan dengan bintang yang berada di pundaknya dia jadi mulia.
Bukan dengan pangkat dan jabatan dia jadi mulia, tapi dengan qiyamul lail Allah memberikan kemuliaan kepada. Dan Nabi juga pernah mengatakan tentang Abdullah bin Umar bin Khattab, ni'mar rajulu Abdullah. Abdullah itu sebaik-baiknya hamba, sebaik-baiknya lelaki kalau dia sholat malam. Antum itu akan jadi orang baik insyaallah kalau antum rajin sholat. Nggak bisa 11 rakaat, 9 rakaat. Nggak bisa 9 rakaat, 7. Nggak mampu 7, 5. Nggak mampu 5, 3. Nggak mampu 3, 1. Nggak mampu sholat, kita sholat. Kalau nggak mampu sholat, sholat. Ya, jaga. Yang terbaik sepertiga malam akhir. Nggak mampu sebelum tidur. Takut anak Ustaz, kalau nanti pulang ke rumah anak Ustaz, udah sholat habis isya, sholat ba'diyah 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Tapi rutin. Karena khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Usaha. Kemudian membaca Al-Quran. Sebagian kita berpahaman bahwa di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran. Sehingga berlomba-lomba umat Islam menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Quran yang hilang dicari ketemu di bulan Ramadan. Syawal nggak hatam, Dzulqa'dah nggak hatam, Dzulhijjah nggak hatam. Kenapa Ustaz? Ramadan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abdullah. Beliau berpesan kepadanya, ikhtimil Quran atau waqra'il Quran fi kulli syahr. Bacalah Al-Quran tiap bulan. Jadi dianjurkan menghatamkan Al-Quran sebulan sekali. Abdullah mengatakan, enggak, aku mampu lebih dari itu. Sampai terakhir Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, waqra' fi kulli sab'i layalin marrah. Udah, kalau kau kuat, tiap 7 malam hatam. Maka usahakanlah. One day, one juz. 1 hari, 1 juz. Oh berat Ustaz. Kemarin Ramadan berapa kali antum baca? Imam Syafi'i di bulan Ramadan hatam 60 kali. Masa kita sebulan sekali nggak mampu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat pernah sholat 5 juz. 1 rakaat. Masjid kita kemarin Ramadan berapa juz? 1 malam. Berapa juz? 8 juz. Insyaallah. Iya jemaah. Kita punya generasi yang perlu dibiasakan. Dan semua ala bisa karena biasa. Kalau kita lihat Qatadah bin Da'am as-Sadusi, seorang tabi'in, di luar Ramadan dia ambil wasiat Nabi SAW buat Abdullah tiap 7 malam hatam Quran. Masuk Ramadan tiap 3 malam. Masuk 10 hari terakhir tiap malam hatam Quran. Kira-kira kalau imam kita di masjid ini baca 1 juz tiap malam, ada jamaahnya? Bubar. Jamaah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Di setiap hurufnya, di setiap ayatnya, di setiap suratnya, di situ ada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Maka usahakan kita membaca Al-Quran dengan memahami
memahaminya. Kenapa Nabi melarang untuk menghatamkan Quran kurang dari 3 malam? Karena kata beliau nggak paham orang itu nanti dengan apa yang dia baca. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran bukan hanya hurufnya. Nah, seorang yang membaca Al-Quran tanpa mengerti maknanya dapat pahala, dapat hadiah. 1 huruf 10 kebaikan. Nah, alif lam mim dapat 30 kebaikan. Tapi kalau antum membaca Al-Quran dengan artinya, antum dapat 2. Dapat hadiah dan dapat hidayah. Kenapa orang-orang musyrikin di Mekah itu, kalau ada jamaah umroh masuk ke kota Mekah, langsung dikasih tahu, hati-hati, di kota Mekah ini ada 1 orang namanya Muhammad alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Dia penyihir, dia orang gila, dia dukun, dia paranormal. Udah disebutkan berbagai macam gelar palsu yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, jangan mendengar dari dia. Ada Tufail bin Amr ad-Daus, sampai dia kasih kapas di kupingnya karena takut dia mendengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan dia tawaf pakai kapas, kayak orang gila kata dia. Sampai dia ngomong, aku ini kok kayak gini, padahal aku orang waras kata dia. Dia datangi Nabi Muhammad SAW. Dia kepingin tahu apa sih sebenarnya. Nabi bacakan Al-Quran dan dia masuk Islam. Itu hidayah. Maka usahakan kita membaca Al-Quran dengan memahaminya, baca dengan artinya. Bagaimana orang-orang kafir mengatakan, wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir mengatakan, kalian jangan dengerin Quran. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kalian jangan dengarkan Quran. Kalau ada Quran disebutkan, oh kalian nyanyi, kalian apa, kalian bikin keributan agar kalian menang. Dan sampai hari ini mereka yang tidak beriman mengatakan, untuk mengalahkan umat Islam, buka kerudungnya wanita, tutupi dengannya Al-Quran. Di situ kekuatan umat Islam. Maka bulan Syawal antum hatamkan. Mama yang di belakang seharusnya punya waktu lebih banyak daripada bapak-bapak. Mungkin yang lakinya bekerja, maka sempatkan di rumah, khususkan waktu, jangan pejamkan mata di malam hari kecuali 1 juz sudah selesai. Kan nggak wajib Ustaz, nggak wajib. Berapa banyak hal yang tidak wajib yang kita kerjakan dalam kehidupan. Emangnya wajib buka IG? Orang kadang-kala buka IG, buka TikTok, buka apa, nggak pernah tanya wajib apa enggak. Disuruh baca Quran tanya apa hukumnya, nggak usah. Wallah coba manfaatkan waktu. Nggak mampu one day one juz, paling nggak 40 hari sekali antum hatam Al-Quran. Ya, kita berusaha. Dan antum akan rasakan bagaimana berkah turun di rumah antum, bagaimana berkah turun di waktu antum. Kenapa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itu kitab yang Allah turunkan penuh dengan berkah, penuh dengan berkah Quran, agar ditadabburi dan diambil pelajaran. Baik, kemudian yang terakhir, sedekah. Di bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik, lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan, angin yang berhembus. Beliau ketika membaca Al-Quran, beliau orang yang dermawan.
Dengan membaca Al-Quran, beliau menjadi lebih dermawan lagi. Kata Abdullah bin Abbas, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursal. Beliau lebih baik lagi di bulan Ramadan itu dalam berbagi harta, bersedekah daripada angin yang berhembus. Bagaimana sedekah antum di bulan Syawal ini? Sedekah itu bukti keimanan. Wasadaqatu burhan, bukti. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil 'abdi. Iman dan sifat kikir itu enggak berkumpul di hati orang beriman. Enggak kumpul. Maka coba antum lihat bagaimana kecintaan antum kepada harta. Di bulan Syawal ini berapa yang sudah antum sedekahkan dari harta antum? Dan sedekah itu jamaah akan menyelamatkan kita dari bala-bala dan musibah. Lebih baik antum memperbanyak sedekah daripada antum banyak mengeluarkan uang untuk beli obat. Karena sejatinya sedekah itu juga selain tolak bala dan dapat mengobatin kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang perlu kita lakukan. Dan perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Terkadang seorang hamba jadi semangat beribadah, tapi besok sudah loyo. Besok jadi hilang itu semangat. Dan berapa banyak orang-orang yang di Ramadan kemarin berada di jalan yang lurus, sekarang dia sudah menyimpang kembali. Itu doa yang paling banyak dibaca Rasul SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Baik. Nah, ana akan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa anda jawab. Assalamualaikum Ustaz. Puasa Ramadan saya gugur sehari. Gugur? Apakah kita ganti dulu atau langsung puasa Syawal 6 hari? Nah, yang pertama, kalau antum nggak puasa 1 hari karena alasan yang diperbolehkan oleh agama, seperti sakit atau musafir, Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit atau safar maka digantikan di hari-hari lain. Maka barang siapa yang meninggalkan puasa karena alasan, mana yang lebih utama dia sekarang? Puasa Syawal atau bayar utang? Maka lebih utama engkau lunasi utang. Engkau lunasi utangnya, baru engkau puasa 6 hari di bulan Syawal. Walaupun masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau bicara mana yang lebih utama, insya Allah lebih utama bayar utang puasa. Baru 6 hari di bulan Syawal. Tapi pertanyaannya, apakah boleh? Bukan lebih utama ya. Apakah boleh puasa Syawal tapi masih punya utang? Pendapat banyak ulama boleh. Karena mereka berpendapat bayar utang puasa ini waktunya luas sampai Ramadan tahun depan. Itu waktu untuk bayar utang. Sedangkan puasa Syawal ini ya hanya di bulan Syawal. Tapi tetap lebih baik jamaah lunasi utangnya baru puasa Syawal. Bagaimana kalau anda melunasi hutang Ustaz? Sampai seperti wanita yang dia datang di bulan Ramadan 2 kali kadang-kadang, di awal sama di akhir. Di Syawal juga seperti itu. Bagaimana dia puasa Syawalnya? Yang kau lunasi utangmu, kalau sampai habis Syawal ternyata belum lunas utangnya, lanjutkan. Kapan puasa Syawalnya? Diqadha di bulan Dzulqa'dah. Enggak apa-apa insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara membayar hutang puasa yang sudah bertahun-tahun?
Ahibati fillah, orang meninggalkan puasa itu ada yang dengan sengaja. Dia meninggalkan dan tidak dengan alasan yang syar'i. Ada yang dengan alasan yang syar'i. Kalau yang meninggalkan puasa tanpa alasan, maka dia telah melakukan dosa besar. Hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus dia lakukan? Jumhur ulama berpendapat dia wajib mengganti. Tetap dia ganti. Berapa terserah kau lihat. Kalau 10 tahun kau gak berpuasa, tinggal dikali 30 hari. 300 hari. Dan belum tentu diterima. Iya. Pendapat yang kedua, dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa alasan gak bisa diganti. Walaupun bertahun-tahun engkau puasa. Agar engkau tahu engkau punya hutang yang tidak bisa diganti. Karena kalau orang masuk, sudah saya ganti. Enggak. Engkau dengan sengaja gak bisa diganti. Ini pendapat yang kedua. Maka hendaklah dia memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia meninggalkan puasa karena alasan yang syar'i, seperti seorang perempuan, dia nggak puasa ketika datang bulan, tapi dia nggak pernah bayar hutang sejak SMA sampai umur 40 tahun. Dia nggak pernah bayar hutang, tapi dia puasa Ramadan. Utangnya nggak pernah dibayar. Ya sudah, dia bayar. Kalau dari umur 20 tahun sampai umur 40 tahun, tinggal dikali. Kalau nggak puasanya 8 hari umpamanya, ya 10 tahun berarti 80 hari. Betul. 20 tahun, 160 hari. Tinggal dibayar dengan puasa Senin Kemis, tapi niatnya bayar hutang. Niatnya puasa, Allah membayar hutang. Walaupun dilaksanakan Senin Kemis. Insya Allah, kalau Senin Kemis, 1 tahun dapat berapa jamaah? Dapat 80 hari kan kira-kira, 88 hari. Sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari. Betul enggak? Karena jamaah mulai ngantuk. Belum selesai kita jamaah. Bentar, bismillah. Ustadz, saya bingung sama diri saya, Ustadz. Ketika Ramadan ibadah saya kencang, tapi setelah Ramadan ibadah saya kembali menurun dan lambat. Apakah saya termasuk orang yang munafik? Dan bagaimana jalan keluarnya? Enggak, antum sama ana. Dan sama dengan kita semua di sini. Iya. Ramadan itu spesial. Makanya antum selesai Ramadan harus lebih baik dari sebelum Ramadan. Bukan lebih baik dari Ramadan, nggak mampu ya. Maka sekarang bagaimana untuk menjaga keimanan tadi? Ya tadi kita sampaikan. Kalau antum nggak bisa puasa sunnah, nggak bisa puasa banyak di bulan Ramadan, paling tidak 6 hari. Kalau biasa Senin Kemis jadi 8 hari antum puasa. Kalau baca Quran, antum kemarin Ramadan bisa hatam 3 kali. Syawal sekali. Sholat malam, kemarin antum sholat malam, alhamdulillah Ustaz. Anak ikut sholat di masjid mana? Ada masjid di sini yang 1 malam 1 juz? Ada mungkin. Ya, anak sekarang nggak mampu Ustaz. Mungkin ya anak sholat malam 7 rakaat. Jaga terus. Kemudian ada satu amalan yang ringan. Dan semua bisa melakukan. Apa? Zikrullah. Zikir. Jadi ketika iman sedang turun, baca astagfirullah, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Karena sejatinya setan sudah dilepas. Dan benteng kita dari setan, zikrullah. Perbanyak zikir. Ustaz, saya telah melaksanakan puasa Ramadan full 1 bulan. Tapi setelah lewat bulan puasa, saya terbawa nafsu
melakukan maksiat. Dia sebutkan di sini, onani. Apakah puasa saya yang di bulan Ramadan akan hilang pahala? Jamaah, kalau akan hilang pahalanya, pertama engkau nggak tahu diterima apa enggak puasa. Maka yang harus engkau lakukan adalah memperbanyak doa supaya diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Memang salah satu tanda diterimanya ibadah seseorang, dia semakin baik, bukan kembali berbuat dosa. Kebaikan itu melahirkan kebaikan, sebagaimana dosa melahirkan dosa. Yang perlu engkau lakukan adalah engkau istighfar, memohon ampun kepada Allah dan meninggalkan dosa itu. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai kaulah muda, barang siapa yang punya kemampuan untuk menikah, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu dapat membantu seorang menjaga pandangan matanya dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati, yang nggak bisa untuk menikah karena nggak punya fulus. Di Kupang ini biaya menikah berapa? Berapa? Antum sudah nikah? Habis berapa antum nikah? Di bawah 10 juta. Masya Allah jemaah. Bawah 10 juta. Ada yang lebih murah, 1,5 juta. 10 bisa dapat 4. Masya Allah jemaah. Ya, artinya biayanya nggak mahal, Masya Allah. Maka segera menikah. Yang nggak mampu menikah, puasa. Jadi ada orang yang nggak mampu menikah. Boleh jadi dia nggak mampu karena orang tua belum memberikan restu. Atau memang dia belum punya biaya, maka hendaklah dia berpuasa. Berpuasa sunnah. Dan hindari tempat-tempat yang membuat nafsu antum tergoda. Karena ada orang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak puasa sunnah Ustaz, tapi nafsu anak semakin jadi. Kok bisa? Soalnya ternyata dia nongkrong di pinggir jalan, ngeliat orang lewat, atau dia pegang handphone, dia lihat hal-hal yang tidak berguna. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla orang yang berpuasa. Nah, ini ada pertanyaan, apa kiat-kiat agar semangat mengamalkan amalan-amalan sunnah seperti di bulan Ramadan? Barakallahu fiik. Berdoa aja. Nabi alaihi salatu wassalam enggak berhenti berdoa. Dan setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ketika kita mendengar azan dikumandangkan, muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa ana asyhad anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita tidak mengatakan hayya 'alas shalah. Muadzin mengatakan hayya 'alal falah, kita juga tidak mengatakan hayya 'alal falah. Kita katakan apa? La haula wala quwwata. Ketika diajak, kita perlu bantuan Allah. Dipanggil, kita perlu pertolongan. Maka kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Maka dalam beribadah kita perlu minta tolong sama Allah. Banyak-banyak membaca sebelum salam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu doa Nabi ajarkan alaihi salatu wassalam kepada salah satu ulama sahabat, Mu'adz bin Jabal. Jangan tinggalkan di penghujung setiap sholat untuk mengatakan Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrik, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrik, bersyukur kepadamu,
wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepada, dan meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan air mani. Meminta kepada Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah itu. Lalu cari kawan yang baik. Antum kalau punya kawan yang senantiasa baca Quran, antum akan baca Quran. Antum duduk sama dia, antum lihat dia lagi main game. Kira-kira antum akan baca Quran apa main game? Main game juga. Tapi kalau antum lihat dia baca Quran, masa antum mau main game? Antum akan baca Quran. As-sahibu sahib, kawan itu menarik. Maka cari kawan yang menarik antum ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Di Ramadan kita disarankan membaca Al-Quran sebanyak-banyak. Yang ingin Anda tanyakan, prioritas apa yang paling baik untuk dilakukan setelah Ramadan terkait interaksi kita dengan Al-Quran? Jazakumullah khair. Tadi yang Anda sebut, kita baca Quran lagi. Satu hari satu juz. Nggak mampu, mampu insya Allah. Satu juz itu butuh berapa jam? Kalau baca hurufnya aja butuh setengah jam. Buat yang lancar baca. Yang ngerti bahasa Arab langsung paham. Tapi kalau dia harus baca dengan artinya mungkin butuh 1,5 jam. Coba untuk praktek. Bisa. Dan usahakan bacanya. Kan ada model Quran itu yang baca 1 halaman baru baca artinya 1 halaman. Wallahu alam, ana rasa antum lebih baik baca 1 ayat 1 terjemahan. 1 ayat 1 terjemahan. Nanti lama-kelamaan, kalau antum tiap bulan antum hatam, ketika antum baca ayat itu, antum sudah tahu sama artinya. Karena sudah antum lakukan bertahun-tahun. Itu yang perlu kita lakukan dan terus berusaha untuk menghafal Al-Quran, ditambah hafalan Qurannya. Karena Quran ini jamaah akan mendampingi kita sampai di surga. Quran itu dampingin kita tatkala kita di dunia, tatkala kita di kuburan. Quran akan menyelamatkan kita dari adab kubur, tatkala kita dibangkitkan dari kubur. Yang menyambut antum Al-Quran. Quran itu akan datang dalam wujud orang yang pucat ya. Ketika orang ini keluar dari kuburnya disambut. Lalu Quran itu bertanya, "Ata'arif, engkau kenal nggak sama aku?" Kata orang, "Enggak, siapa?" "Aku Quran yang kau baca." Dan ketika di surga akan dikatakan kepada orang yang suka baca Quran dan mengamalkannya tentunya, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya." Kau baca dan derajatmu akan naik. Tartilkan sebagai yang kau mentartilkan di dunia. Kedudukanmu itu di akhir ayat yang kau baca. Maka berusaha untuk membaca one day one juz. Nggak mampu, sudahlah. Antum mampunya kapan? Anda mampunya 1 halaman 1 hari, Ustaz, lakukan. Tapi istiqomah. Berarti kalau antum 1 hari 1 halaman, 2 tahun sekali antum baru hatam. Sayang ya. Paling tidak sebagian ulama mengatakan paling tidak setahun 2 kali antum hatam. Nah, ada pertanyaan yang berulang sebenarnya. Apakah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Jadi orang baik. Di malam Lailatul Qadar doanya antum apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangin ya. Di malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Nabi ngajarin doa kepada istri yang beliau paling cintai, Aisyah radhiyallahu anha, untuk minta maaf sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Maka insya Allah tanda orang yang dapat Lailatul Qadar, dia jadi orang yang lebih baik dan jadi orang yang pemaaf. Dia bukan jadi orang yang temperamental, menyimpan dendam.
iri, dengki, dia jadi orang yang pemaaf. Mudah-mudahan itu pokoknya tandanya orang amalnya diterima, dia menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Insya Allah seperti itu yang disebutkan oleh para ulama. Apabila sholat malam atau witir, apabila sholat malam, sholat witirnya dikerjakan sebelum tidur, tapi esoknya tidak sholat tahajud karena kesiangan, apakah mendapatkan pahala sholat malam? Dapat, insya Allah. Dapat. Tapi ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqat. Pahala itu sesuai dengan kelelahan yang didapat. Nggak sama orang yang sholat witir sebelum tidur dengan sholat witir di sepertiga malam akhir ketika orang-orang sudah tidur. Nggak sama yang sholat witir baca qul huwallahu ahad saja, atau sholat malam dia baca qul huwallahu ahad, dengan orang yang sholat membaca 1 juz. Nah, apakah sholat tahajud bisa dilaksanakan sebelum tidur? Dan baiknya jam berapa? Mohon penjelasan. Jamaah rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa tahajud itu untuk sholat malam yang dilaksanakan setelah tidur. Jadi kalau antum sholatnya sebelum tidur, maka disebut sholat malam saja. Kalau bangun tidur, disebut sholat tahajud. Kalau bangunnya setelah azan subuh, disebut sholat subuh. Paham? Tapi sebenarnya sholat malam, sholat tahajud itu sholat malam juga. Hanya saja sebagian ulama mendefinisikan kalau tahajud itu setelah tidur. Tapi sama-sama sholat malam. Berjamaah, mungkin habis pertanyaan istri jemaah. Iya, insya Allah besok masih ada kajian lagi. Ini jam berapa? Hampir jam 8 sudah. Anda rasa Anda cukupkan sampai di sini. Semoga sedikit yang kita kaji malam ini dapat kita amalkan. Ilmu itu bukan untuk menambah wawasan, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Maka niatkan pulang dari sini agar apa yang kita pelajari dapat kita amalkan. Dan ketika kita mengamalkan, terus apa? Sampaikan kepada yang lainnya. Ajak yang lainnya untuk mengamalkan. Karena kita tahu wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Sesungguhnya umat manusia dalam kerugian kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, kemudian dia mengamalkan. Yang ketiga apa? Wa tawasau bil haq. Dia sampaikan kepada orang lain, dia ajak orang lain, dia bikin tulis di statusnya, mungkin dia kabarkan di grup keluarganya. Kemudian yang keempat, wa tawasau bis sabr, sabar. Kalau antum sudah ngajak orang lain, biasanya antum akan dikatakan sok ustad, sok suci, sok apa, antum perlu sabar. Anu ucapkan jazakumullah khair kepada pengurus masjid raya ini dan kepada semua yang hadir di tempat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas